cara gempa yang terjadi di Lebak ternyata dimanfaatkan sebagian orang untuk menyebarkan berita hoax atau terkait dengan informasi COVID-19. Kita akan ke kasus pertama pemirsa. Kominfo jadi mengangkat pemberitaan yang beredar di media sosial itu. Berita hoax tentunya dapat merugikan dan menggemparkan masyarakat. Berita hoax. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rehan Aryansyah, mahasiswa program studi informatika Universitas Bung Hatta. Pada kesempatan kali ini, saya membahas sebuah fenomena yang sangat dekat dengan kehidupan kita sehari-hari, yaitu membahas hoaks terhadap persatuan bangsa di era media sosial. Di zaman sekarang, hampir semua orang memiliki akses ke informasi hanya melalui genggaman tangan. Namun, kemudahan ini juga membawa dampak negatif. Pernahkah kita melihat berita yang sangat mengejutkan, membuat emosi, bahkan ingin langsung membagikannya? Tetapi ternyata setelah dicek, berita tersebut adalah hoaks. Inilah masalah besar yang sedang kita hadapi saat ini. Hoaks adalah informasi yang tidak benar atau palsu, namun dikemas seolah-olah terlihat nyata dan meyakinkan. Hoaks biasanya menyebar dengan sangat cepat melalui media sosial seperti WhatsApp, Instagram, Facebook, hingga TikTok. Yang menjadi masalah adalah banyak masyarakat yang langsung percaya informasi tersebut tanpa melakukan verifikasi terlebih dahulu. Hal ini terjadi karena beberapa faktor seperti kurangnya literasi digital, mudahnya terprovokasi oleh judul sensasional, dan kebiasaan menyebarkan informasi tanpa berpikir panjang. Dampak dari penyebaran hoaks sangatlah besar. Pertama, hoaks dapat menimbulkan kesalahpahaman di antara masyarakat. Kedua, hoaks dapat memicu kebencian terhadap individu maupun kelompok tertentu. Dan yang paling berbahaya, hoaks memecah belah persatuan bangsa Indonesia. Sebagai negara yang memiliki keberagaman suku, agama, dan budaya, Indonesia sangat rentan terhadap perpecahan jika masyarakatnya sudah terpengaruh oleh informasi yang tidak benar. Sebagai warga negara Indonesia, kita memiliki pedoman hidup yaitu Pancasila. Dalam sila ketiga, yaitu Persatuan Indonesia, kita diajarkan untuk menjaga persatuan dan kesatuan bangsa. Namun, penyebaran hoaks justru bertentangan dengan nilai tersebut karena dapat memicu konflik dan perpecahan. Selain itu, dalam UUD 1945, kita memang diberikan kebebasan untuk berpendapat dan menyampaikan informasi. Namun, kebebasan tersebut bukan berarti kita bebas menyebarkan informasi tanpa bertanggung jawab. Setiap warga negara memiliki kewajiban untuk menjaga kebenaran informasi demi kepentingan bersama. Di era sekarang, kita sering menemukan berbagai hoaks yang berkaitan dengan isu politik, kesehatan, hingga bencana alam. Misalnya, beredarnya informasi palsu tentang suatu kejadian yang belum tentu benar, namun langsung menyebar luas dan membuat masyarakat panik. Ada juga hoaks yang sengaja dibuat untuk menjatuhkan pihak tertentu, sehingga menimbulkan kebencian dan perpecahan. Sebagai mahasiswa, kita memiliki peran penting dalam menghadapi masalah ini. Pertama, kita harus menjadi pengguna media sosial yang cerdas dan selalu memverifikasi informasi sebelum menyebarkannya. Kedua, kita harus meningkatkan literasi digital, yaitu kemampuan untuk memahami dan memilih informasi secara kritis. Ketiga, kita dapat mengedukasi masyarakat sekitar tentang bahaya hoaks. Dengan langkah-langkah sederhana ini, kita sudah berkontribusi dalam menjaga persatuan bangsa Indonesia. Selain langkah-langkah tersebut, penting bagi kita untuk memahami bahwa melawan hoaks bukan hanya tugas pemerintah atau pihak tertentu saja, tetapi merupakan tanggung jawab kita semua sebagai warga negara Indonesia. Di era digital ini, setiap orang bisa menjadi penyebar informasi. Artinya, setiap orang juga memiliki tanggung jawab besar terhadap informasi yang disebarkannya. Jika tidak berhati-hati, kita bisa menjadi bagian dari penyebar hoaks tanpa kita sadari. Oleh karena itu, ada beberapa langkah sederhana yang bisa kita lakukan dalam kehidupan sehari-hari. Pertama,
kita harus membiasakan diri untuk melakukan cross-check informasi. Jangan langsung percaya hanya karena berita tersebut viral atau dibagikan oleh banyak orang. Kedua, perhatikan sumber informasi. Pastikan berita berasal dari media sosial yang terpercaya dan memiliki kredibilitas. Hindari mengambil informasi dari sumber yang tidak jelas atau anonim. Ketiga, kita harus mampu mengendalikan emosi. Banyak hoaks yang sengaja dibuat untuk memancing emosi, seperti rasa marah, takut, atau benci. Jika kita terpancing emosi, kita cenderung langsung menyebarkan informasi tanpa berpikir panjang. Padahal, disinilah letak bahayanya. Keempat, kita juga harus memahami pentingnya literasi digital. Literasi digital bukan hanya tentang menggunakan teknologi, tetapi juga tentang kemampuan untuk memahami, menganalisis, dan mengevaluasi informasi yang kita terima. Sebagai mahasiswa, kita seharusnya menjadi contoh dalam penggunaan media sosial yang bijak. Selain itu, kita juga bisa berperan aktif dalam mengedukasi orang-orang di sekitar kita, seperti keluarga, teman, maupun masyarakat. Misalnya dengan mengingatkan mereka untuk tidak mudah percaya pada informasi yang belum jelas kebenarannya. Hal kecil seperti ini, jika dilakukan secara bersama-sama, akan memberikan dampak yang besar bagi masyarakat. Sebagai penutup, hoaks bukan hanya sekedar berita palsu, tetapi merupakan ancaman nyata bagi persatuan bangsa. Oleh karena itu, kita harus lebih bijak dalam menerima dan menyebarkan informasi. Mari bersama-sama menjadi generasi yang cerdas, kritis, dan bertanggung jawab dalam menggunakan media sosial. Karena Indonesia yang kuat dimulai dari masyarakat yang cerdas dan menyaring informasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.